apa dari education di mana. Nah, untuk teman-teman semua sih, kalau bagi yang still in Christian, sometimes kalau kalian pegang agama itu, pelajari dulu, yakin nggak kalian agama itu tuh benar. Karena ya sama kayak jalan hidup ya, jalan hidup kita juga mesti yakinkan benar tuh harus kita pelajarin dulu, baru kita tahu nih ini agamanya benar atau tidak, habis itu keimanan kita apakah benar atau tidak, itu pelajarin dulu. Dan kalau misalnya kalian takut untuk melangkah dan kalian takut untuk misalnya, oh saya takut nih saya mau mulai mempelajari Islam, ataupun saya mau mempelajari, saya ngeliat mualaf-mualaf, saya ngeliat oh apakah saya misalnya kayak gue mesti mualaf, gue mesti jadi kayak si Natalie atau kayak aku, atau misalnya kayak Kodondi dan lain-lain kan, apakah mesti langsung begitu? Enggak juga gitu loh. Setiap perjalanan mualaf itu berbeda-beda, jadi jangan langsung shock, aduh nanti aku mualaf aku mesti gini. There's no demands by the end of the time. Yang misalnya kayak Cici dan aku lakukan itu dari diri kita sendiri. Memang kita mau melakukan kita mau melakukan dakwah lah istilahnya ya. Kita melakukan dakwah karena kita sudah tahu dulu seperti apa. Kita nggak mau nih teman-teman kita juga jatuh fall to the same place. Jadi bagi teman-teman yang mau mempelajari Islam, pelajari dulu dasar-dasarnya dan tidak ada paksaan. Again, in Islam tidak ada paksaan kalian tuh mesti harus belajar terus kalian mesti wajib nih syahadat, wajib nih mualaf langsung. Enggak, kalian masukin aja ke hati kalian dulu sendiri, kalian pelajari. That's my life. Apakah hidup kalian akan be better when you actually have a good foundation tentang keagamaan? Apakah hidup kalian by the end of the time, kan kita hidup tuh mencari kebahagiaan jasmani dan rohani kita. Kebahagiaan rohani itu seperti apa? We are happy gitu loh. Kita happy, kita tentram, kita damai. Whatever things happen in our life, kita bisa tetap damai. Nah, kita bisa nggak nih tetap damai, tetap bahagia dengan prinsip agama yang sekarang kamu pegang? Dan kalau misalnya kamu tidak bisa memegang prinsip agamanya, kamu nggak terlalu mengerti prinsip fondasinya seperti apa, dan kamu cuma ikut-ikutan orang, mending kamu belajar. Gak rugi kok belajar kok. Bahkan even if you just learn sedikit, oh misalnya Islam dasarnya tuh apa, mesti melakukan apa, dan misalnya kenapa kita mesti sholat. Ini deh, coba belajar aja kenapa kita mesti sholat, apa tujuan untuk sholat. Mungkin itu bisa inspire you to make your heart better, ataupun masalah-masalah Anda mungkin Anda bisa selesaikan dengan itu, ataupun coba untuk melakukan sholat kan. Even like teman-teman kita di Kristen, you have to know Kristen Ortodoks juga menyembahnya seperti itu ya, lakukan seperti mirip sholat ya. Betul, mirip. Jadi boleh untuk dicoba dipelajari. Itu sih kalau dari saya. Tapi ini juga ya Cie ya, kalau pandangan orang kan sebelum masuk Islam itu orang melihat Islam itu agama yang sulit, agama yang ribet, dan bahkan semua itu full Arab gitu ya. Dan kita orang Indonesia awam apalagi kan kayak ngerasa itu tuh sesuatu yang ribet. Sebenarnya Cece setelah mualaf, Cece merasa itu ribet atau mudah? Enggak sih, enggak ribet. Karena yang buat ribet itu diri kita. Kita suka memperlibet barang yang mudah gitu loh. Barangnya udah mudah, tapi kita perlibet gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita masih saat kita mualaf, habis itu mungkin Anda bilang kayak, oh saya tuh cuma mau mualaf karena saya percaya ada Islam, saya cocok dengan ajaran Islam, saya mau menjadi Islam. Tapi Anda bilang, saya nggak bisa sholat nih, saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa ngaji ya, saya nggak bisa baca Al-Quran, tapi yang Arabnya, karena kan ada tafsiran juga di sebelahnya tuh ada tafsirannya ya. Dan saya juga masih pakai sampai hari ini juga masih tafsiran, karena saya juga nggak bisa bahasa Arab, saya juga masih belajar Iqra dan Iqra 1 gitu ya. Nah, jangan langsung ditakutin gitu, karena kita kan masih mualaf dan Allah itu maha menyanggupi kita istilahnya. Jadi sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jika Anda baru menyanggup, misalnya Anda baru mualaf dan sholat Anda hanya sanggup misalnya hanya di Al-Fatihah toh, sisanya Anda masih mengikuti, sudah sah. Karena kan not because you intentionally, bukan karena kita berniat, tapi kita baru mampu segitu, jadi sudah oke. Tapi asalkan Anda disertai dengan pelajaran-pelajaran lain supaya sholat Anda lebih baik. Karena dalam setiap kata yang kita ucapkan dalam sholat itu mempunyai tujuan maksudnya masing-masing. Artinya juga itu berbeda masing-masing. Dan itu bagian dari kelengkapan penyembahannya kita. Jadi jika dipelajari masih awal tidak bisa sampai sempurna, nggak apa-apa. It takes time kok. It takes time. Some people bisa dalam 1 bulan, 2 bulan bisa oke. Tapi ada juga orang yang bisa mengambil dalam 1 tahun ya. Tapi tetap ini belajar. Tetap belajar dan mengikuti aslinya. Betul, ya? Jadi nggak ada, aslinya. aku nggak bisa begini nih, aku gini aja deh. Ya jangan. Itu nanti kayak sebelah lagi, jangan kayak gitu. Iya, kan ikuti saja akidah-akidahnya. Paling gampang juga sholat itu kalau misalnya kalian tidak bisa, kalian tinggal minta bantuan muslim lain gitu loh. A lot of muslim tuh sangat bersedia untuk membantu kalian. Apa yang kalian bilang aja, kamu mualaf, sudah. Dan banyak yang rebutan ngajarin ya. Iya, banyak rebutan ngajarin juga. Dan dapat jariah. Iya, dan kalaupun misalnya Anda tidak ada, Anda bilang, oh sekitar lingkungan saya nggak ada nih orang muslim nih,
ada mualaf center all around the world gitu loh. Cece bisa Banyak sholat sekali. berapa lama setelah mualaf, Ce? Setelah saya dibina sama Ustadz di Ayah Sofia di Malang. Di Malang. Di Malang saya baru diajarin cara sholat yang benar tuh. Saya baru diajarin cara sholat benar itu sekitar 1 bulan lebih, 1 bulan. Ya 1 bulan lebihnya itu baru saya benar-benar sholatnya tuh udah mulai nggak ruku, dia agak aneh ya. Saya ruku kita tuh sampai, apalagi rokaatnya sampai kita kemis kan. Nah itu tuh kita mesti pelajarin memang, dan nggak apa-apa, namanya kan proses pembelajaran. Nggak apa-apa, Ce. Kamu nggak mungkin tiba-tiba bisa langsung, kok kamu langsung dipertanyaan, kamu yakin kamu sebelumnya Kristen gitu kan? Karena Jangan Islam dari lahir nih. iya, tiba-tiba saya kan langsung bisa, ya. beda gitu loh, apalagi cara melipat kakinya ataupun cara duduknya, cara rukunya, dan bahkan saat kita misal posisi tangannya di mana itu kan perlu pelajar ya, Valen. Salah dikit nggak apa-apa, namanya juga belajar. Namanya masih belajar. Namanya ya. masih belajar, ya nggak apa-apa. Nggak susah kok. Kan emang peribadatan Nggak kita, susah, ya? peribadatan kita yang penting adalah sholat. Masalah ngaji, baca Quran dan lain-lain itu tidak mesti dipaksakan 100% langsung jadi. Enggak juga. Dan selama sholat, Cece ketentraman hatinya gimana, Ce? Mungkin kalau dulu Cece kan ibadah cuma sekedar ke gereja, apalagi masa-masa ateis 3 tahun itu ya. Iya. Nggak percaya Yesus Tuhan, tapi hanya sekedar ya rutinitas gitu. Tapi saat Cece sholat, pikiran hati Cece kayak gimana, Ce? Pikiran hati kita ya berserah kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi kita usahakan semaksimum mungkin, kita berusaha sesuai kemampuan kita. Tapi kalau memang kehendak Allah harus seperti A, ya udah kita ikutin A. Berarti benar-benar berserah diri Berserah kepada diri, Allah dan berserah diri namun berusaha ya. Jadi kita berusaha dulu dan biarkan Allah yang mengatur. Kan memang ada nasib yang bisa diubah dan nasib yang tidak kita bisa ubah. Begitu. pastinya tenang ya, Ce ya. Iya, Karena tenang. udah gak ada keraguan lagi, ini Tuhannya udah bener nih. Iya. Sesuai dengan akal sehat kita ini. Betul, dan apapun yang terjadi di hidup saya memang kehendak Tuhan gitu loh. Memang jalan hidup saya seperti ini, saya menerima. Jadi kita tidak mudah mengeluh, kita nggak mudah mencaci maki kehidupan ini ya. Kita nggak mudah bilang kok hidup orang enak, kita nggak mudah sirik dengan orang, Iya. karena kita tahu jalur kita semua beda-beda. Iya. Begitu.